Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Terlebih kita memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Tepat kita di tanggal 18 Ramadan. Artinya di pertengahan Ramadan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa ausatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya yang mau memohon berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring berjalannya waktu, tentu sudah banyak waktu-waktu yang tercecer atau terlalaikan oleh kita dalam mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan waktu, tentu diberikan keistimewaan setiap masing-masing waktu itu tersebut. Namun kita menganggap bahwasanya setiap waktu itu sama, tidak ada yang beda. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tentu kita paham bahwa ada waktu-waktu yang Allah istimewakan di mana pada saat kita memohon, kita meminta, tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita minta, baik dalam hal urusan dunia maupun dalam hal urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang artinya, apabila engkau ditanya wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Falyastajibuli, maka doalah kalian, maka akan aku ijabah dan aku jawab doa-doamu tersebut. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi catatan ketika kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kita terkabulkan, maka keimanan dan ketakwaan kita tentu harus kita tingkatkan. Jangan pada saat kita meminta iman kita bertambah dan setelah dikabulkan maka iman kita akan berkurang. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka kepada kita, bahkan menjadi jauh. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut tentu kita memahami segala doa yang kita panjatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi sesuatu hal yang tidak terkabulnya doa-doa kita adalah mungkin barangkali waktu yang kita pergunakan kurang tepat di saat-saat yang kurang pas untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ud'uni astajib lakum wa qur rabbi ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan menjawabnya. Aku akan mengabulkannya. Kalau toh doa kita mungkin barangkali tidak dikabulkan, itu menjadi koreksi dan introspeksi buat diri kita. Apakah waktu yang kita pergunakan pada saat berdoa sudah pas, sudah tepat, sudah sesuaikah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW? Kalau kita mencontohkan, mengilustrasikan sebagai siswa, sebagai peserta didik, barangkali ketika ingin meminta nilai kepada guru ataupun kepada kepala madrasah meminta tanda tangan, kalau kita datang di waktu yang kurang tepat, pasti tidak akan diberikan nilai yang kita minta ataupun tanda tangan yang kita minta. Dari sini saja, di ilustrasi tersebut, kita sudah memahami bahwasanya kalau kita meminta di saat-saat yang kurang tepat, sudah barang tentu apa yang kita minta akan menjadi sia-sia saja. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan suci Ramadan, yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan bulan di mana waktu-waktu tersebut yang ada di dalam bulan Ramadan tentu menjadi istimewa. Bahkan setiap doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna da'watu fihi mustajabun. Bahwasanya doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu-waktu yang mustajabah yang perlu menjadi catatan buat kita agar segala sesuatu yang kita panjatkan, yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan. Yang pertama, di waktu sahur. Waktu sahur memang amatlah singkat dan sebentar. Tapi ada waktu di mana kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil asharihum yastaghfiruna. Yang artinya ketika sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang sering dilalaikan kepada kita sebagai umat muslim. Entah karena memang tidak tahu atau mungkin kita lupa atau mungkin sengaja kita lupakan. Bahwasanya waktu sahur amatlah beruntung bagi siapa saja yang memohon doa dan berdoa pada waktu sahur. Karena di waktu itu ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua di saat bulan puasa adalah ketika berbuka puasa. Kita sering mempersiapkan untuk berbuka puasa begitu repot dan begitu sibuknya. Padahal waktu berbuka itulah di mana kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'awatuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adl wal mazlum." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah doa orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Dan yang kedua adalah doanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang-orang yang terzolimi. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalankan ibadah puasa dari mulai subuh hingga petang, hingga masuk waktu maghrib. Tentu kita menahan haus dan lapar. Kita isi dengan membanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan,
meminta rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan doa ketika kita saat menunggu buka puasa. Nabi mengajarkan kepada kita doanya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Selalu itu diulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Doa itu yang selalu Nabi panjatkan pada saat menunggu berbuka puasa. Bukan kita sibuk asik menonton televisi, menggonta-ganti channel. Akan tetapi yang patut harus kita lakukan adalah kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waktu yang paling utama yang mustajabah di bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar. Kita paham betul makna dari Lailatul Qadar. Malam di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih hebat daripada kita ibadah selama 80 tahun. Semua sudah dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam bulan Lailatul Qadar adalah malam yang lebih afdol daripada 1000 bulan. Di mana kalau kita memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan terkabul dan segala apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasul, kalau aku bertemu pada malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku panjatkan?" Lalu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat tersebut. Engkau doa yang harus dipanjatkan di malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya engkau yang maha pengampun, maha pemaaf, dan engkau mencintai segala hal yang engkau maafkan. Maka aku mohon ampunan darimu ya Allah. Itulah doa yang selalu dipanjatkan ketika malam Lailatul Qadar. Bukan kita hanya sekedar menunggu malam Lailatul Qadar dengan begadang. Tidak ada gunanya melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi kita banyak beribadah, terutama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Lailatul Qadar. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lain juga banyak sekali yang mustajabah. Yang tentu di saat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada saat ketika panggilan azan dan iqamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, ad-du'a'u la yuradda bainal azani wal iqamah. Yang artinya doa yang tidak tertolak pada saat ketika kumandang azan di antara azan dan iqamah. Ini yang sering kita lalaikan. Kita menganggap panggilan azan hanya panggilan biasa-biasa saja. Bahkan pun ketika masuk waktu qomat juga kita menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Padahal di antara azan dan iqamat itulah waktu yang sedikit, waktu yang sebentar. Kalau kita mohon kepada Allah, doa kepada Allah, maka itulah doa yang tidak akan tertolak. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendengar panggilan azan, kita sering mengabaikan saja. Atau mungkin barangkali ketika kita sudah selesai mendengar suara azan sambil menunggu iqamat, kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hanya sekedar diam saja, ngobrol dengan sesama, bahkan dengan hal-hal melakukan yang lainnya yang tidak ada gunanya. Lebih baik kita memohon doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara azan dan qomat adalah waktu yang sebentar, dan itu waktu di mana kita berdoa tidak akan tertolak dan tentu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, yang doa di mana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang mustajabah, yaitu pada saat turunnya hujan. Diawali bulan Ramadan
kita sudah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu berupa hujan. Artinya cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmatnya di awal-awal bulan Ramadan, bahkan sampai saat ini kita pun merasakannya. Ini adalah waktu di mana kita memohon dan meminta kepada Allah pada saat turun hujan. Itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sittani ma turaddin du'a'u indan nida wa tahtal matar." Yang artinya ada dua doa yang tidak tertolak, yaitu doa pada saat panggilan azan, dan yang kedua adalah doa pada saat turunnya hujan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan menganggap turunnya hujan adalah suatu musibah. Akan tetapi itu merupakan rahmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berdoa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat turun hujan, kita mohon doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan dengan turunnya hujan akan mendatangkan manfaat buat kita. Jangan kita menganggap turunnya hujan adalah suatu musibah, karena hujan adalah rahmat. Bahkan di bulan Ramadan Allah memandang hambanya dengan rahmat. Kalau Allah menurunkan hujan, artinya Allah memberikan rahmat dengan kita. Wa man nazara ilahi birrahmah la yu'azzibahu abadan. Siapa saja yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, itu artinya kalau hujan kita mendapatkan hujan, kita artinya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu la yu'azzibahu abadan, tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin sedikit dari beberapa waktu-waktu yang mustajabah dan yang paling utama pada saat-saat kita di dalam bulan suci Ramadan. Haruslah kita manfaatkan betul-betul waktu yang sudah dijelaskan, waktu yang sudah dicontohkan, diterangkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sia-siakan, hingga kalau kita melewatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk dalam hamba-hambanya yang rugi. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Wal Asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memanjatkan doa, memohon, meminta ampunan dan segala apapun, baik dalam urusan dunia maupun dalam hal urusan akhirat. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua senantiasa dalam cucuran rahmat dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan akan kita manfaatkan betul-betul, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita maksimalkan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan memohon doa pada saat waktu-waktu yang mustajabah. Inilah yang tentu yang dapat kami sampaikan, segelintir waktu-waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan kiranya ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita tentu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal alfu minkum wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.